Halo teman-teman, balik lagi nih di podcast kita. Nah, hari ini kita tuh mau ngobrolin tentang lemak. Tapi banyak yang bilang lemak tuh katanya bikin gemuk, jadi harus dihindarin. Nah, tapi bener gak sih? Nah, kita udah ada bareng nih, kita ahli gizi. Halo Kak Widya. Halo Kak Atta dan teman-teman semua, gitu. Perkenalkan aku Widya, sebagai ahli gizi. Nah, di sini aku diundang di podcast nih untuk membahas mengenai lemak gitu. Karena kan banyak juga yang bilang kalau lemak itu bikin berat badan naik ya. Jadi ya di sini aku akan menjelaskan mengenai lemak tersebut. Nah, gitu. oke. Nah, kita mulai dari pertanyaan paling basic dulu kali ya nih Kak. Sebenarnya lemak tuh apaan sih? Oke, jadi untuk definisi dari lemak sendirinya itu, jadi lemak itu adalah salah satu zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, lemak ini dia itu masuknya ke zat gizi makronutrien. Jadi zat gizi itu ada dua, ada makronutrien dan mikronutrien. Nah, si lemak ini dia itu masuknya ke makronutrien. Dia tuh bareng sama karbohidrat dan protein. Mungkin teman-teman juga udah nggak asing mendengar kata karbohidrat dan protein. Nah, si lemak ini tuh temannya karbo dan temannya protein gitu. Jadi sebenarnya lemak tuh nggak seburuk yang orang-orang pikirin gitu. Kalau orang menganggap bahwa lemak itu sebagai sesuatu yang bikin berat badan naik, itu sebenarnya nggak selalu seperti itu gitu. Jadi lemak tuh sebenarnya punya fungsi penting untuk tubuh kita gitu. Jadi yang pertama itu, lemak itu punya fungsi sebagai sumber dan cadangan energi. Kalau misalnya karbohidrat sebagai energi utama, nah si lemaknya ini tuh jadi cadangan energinya gitu. Kemudian lemak juga berfungsi untuk melindungi organ-organ tuh dari benturan gitu. Jadi dia sebagai penolongnya. Dan kemudian juga lemak itu juga sebagai penyerapan vitamin dari ADEK gitu. Juga lemak tuh membantu menjaga suhu tubuh agar tetap stabil gitu. Jadi sebenarnya lemak tuh nggak selalu seburuk itu yang orang-orang pikirin gitu. Jadi kalau misalnya tubuh kekurangan lemak, ya beberapa fungsi tersebut juga nggak bakal berjalan dengan optimal. Wah, berarti lemak tuh ternyata nggak seburuk seperti orang yang kira-kira ya. Iya, jadi sebenarnya bukan harus menghindari lemak ya, tapi jenis pilihan lemaknya tuh kita harus ngerti gitu, kita harus teliti gitu. Karena ada juga lemak yang lemak sehat seperti lemak tak jenuh, dia tuh justru bagus gitu untuk tubuh kita, seperti pada ikan ya, kayak salmon, tuna, kemudian juga alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian dan minyak nabati lainnya. Nah, kalau itu juga bagus untuk tubuh, tapi selain itu juga ada lemak trans atau lemak tak jenuh. Nah, itu lemak tak jenuh tuh yang justru kalau misalnya berlebihan itu bisa meningkatkan resiko kolesterol dan penyakit jantung gitu. Jadi sebenarnya nggak harus menghindari lemak gitu. Lemak nggak seburuk yang difikirkan oleh orang-orang, asalkan kita tuh memilih lemaknya tuh sesuai dengan yang baik gitu. Jadi kita tetap mengonsumsinya tuh dari lemak yang sehat itu tadi. Dan kalau misalnya kalian mau mengonsumsi lemak yang trans atau lemak jenuh itu sebenarnya boleh-boleh aja gitu, asalkan porsinya tuh harus disesuaiin gitu Kak Ata. Nah, kan kita nih semuanya pada suka ya makan gorengan pasti dong. Nah, berarti kita boleh makan gorengan dong, Kak. Sebenarnya nggak ada makanan yang benar-benar harus dihindarin gitu kalau misalkan kita nggak punya kondisi kesehatan tertentu. Kalau misalnya satu orang ini dia didiagnosa untuk punya kesehatan tertentu, itu ya pasti ada pantangan makanannya ya. Nah, tapi kalau kalian gak punya kondisi kesehatan tertentu, ya pasti bebas sebenarnya makan apa aja tuh. Kalian juga makan seblak juga nggak apa-apa gitu kan, asalkan tuh yang harus diperhatikan adalah porsinya gitu. Setiap kalian makan tuh berapa kali gitu. Nah, itu yang harus diatur dengan baik gitu. Karena sebenarnya yang paling penting tuh sebenarnya bukan jumlah dan seberapa sering kita konsumsi ya. Jadi kalau misalnya sesekali kita makan gorengan ya itu nggak apa-apa banget. Cuman kalau kita sering makan gorengan ya masih nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya kebiasaan tiap hari, itu sebisa mungkin lebih sering pilih makanan yang diolah dengan cara direbus, kemudian dikukus dan dipanggang, jadi nggak kena minyak gitu. Nah, itu justru yang harus diperhatikan, karena sebenarnya pola makan yang sehat tuh bukan berarti kita harus melarang diri untuk makan makanan yang kita suka gitu. Kalau misal kita mau makan gorengan ya silakan gitu. Kalau misal kita mau makan yang pedes-pedes gitu, spicy food, ya nggak apa gitu, silakan. Asalkan ya kita harus perhatikan itu jumlah porsinya gitu, tidak berlebihan, karena yang berlebihan juga nggak bagus gitu ya untuk tubuh gitu. Jadi ya itu penting banget untuk ngatur porsi piring kalian gitu. Kalau bisa setiap kalian makan itu ada kombinasi dari si makronutriennya itu, dari karbo, protein, sama lemak gitu. Jadi jangan ngandelin cuma dari lemak aja, tapi harus ada karbohidrat dan asupan dari proteinnya juga ke atas.
Nah, itu dia teman-teman, sangat informatif sekali yang sudah dijelaskan oleh Kak Widya. Jadi lemak tuh bukan musuh ya teman-teman, tapi tetap harus milih, pintar-pintar dan ngaturnya. Makasih banyak ya Kak Widya udah datang ke podcast Sama-sama ini Kak ya. Aku Ata. senang banget udah Kak Widya udah mau sharing di podcast kita, guys. Iya, aku senang banget bisa berbagi informasi di sini mengenai lemak, dan semoga setelah teman-teman mendengarkan podcast ini ya teman-teman jadi lebih paham gitu mengenai lemak atau zat gizi makro yang penting untuk tubuh gitu. Jadi yang paling penting adalah sumber milih lemak itu yang harus baik gitu. Jadi harus hati-hati milih lemak dan jangan sampai kalian hindari, karena sebenarnya juga berfungsi di tubuh kalian gitu. Dan perhatiin porsi setiap kalian makan, apakah kalian memenuhi gizi seimbang gitu dengan setiap ada porsi dari makronutrien atau mikronutrien gitu. Jadi semoga informasi hari ini aku bareng sama Kata mengenai zat gizi makro yaitu lemak bisa berfungsi dan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Nah, jadi itu ternyata ya guys, lemak tuh bukan musuh, tapi kita harus pintar-pintar untuk memilih dan mengatur dengan bijak. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih ya Kak Thank you Widya. Kak Ata.